Salam sejahtera bagi sahabat Kristus dimanapun Anda berada. Kiranya Anda di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang kuat, apapun yang mungkin saat ini Anda sedang hadapi. Saya, Sofia Margareta, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sejak kecil kita selalu dinasehati oleh orang tua atau orang-orang di sekitar kita supaya kita menjadi anak yang rajin, anak yang suka belajar, supaya menjadi pintar. Karena orang yang pintar akan sukses, dan orang yang sukses akan sejahtera hidupnya. Dia akan tenang karena masa depannya terjamin, termasuk dalam hal materi. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar. Apakah Tuhan mau kita hanya menjadi pintar atau berhikmat? Dan apakah Tuhan hanya mau hikmat itu kita gunakan sendiri atau kita pakai untuk kemuliaannya dan juga untuk memberkati sesama? Mari kita sama-sama buka di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat terakhir, ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Firman Tuhan menyatakan bahwa berbijak, berhikmat, dan menjadi bijak adalah ciri orang benar. Dan tidak semua orang bijak dan bisa berbudi. Karena apa? Karena dari perbuatannya lah kita bisa melihatnya. Dan hikmat itu tidak harus lahir datang dari kelemah lembutan. Kenapa lemah lembut? Karena jika hati ini keras, dia seperti tanah yang keras, sulit untuk diberikan bibit yang baik, sulit untuk bertumbuh dalam hal yang baik. Sehingga karakter maupun perbuatan yang tampak itu tidak bisa dikatakan berhikmat. Mungkin secara kognitif bisa pandai, tetapi dalam praktek hidup tidak sinkron, tidak sama. Namun di sini kita melihat bahwa cara hidup yang baik itu harus dinyatakan dan pasti akan terlihat. Tidak bisa tidak, sahabat Kristus, kita mengatakan bahwa, oh, saya punya cara hidup yang baik, tetapi kita tidak memperlihatkannya, tetapi kita tidak mempraktikkannya. Pasti itu hanya berupa asumsi atau anggapan kita saja. Namun di sini firman Tuhan menasihati bahwa kita harus melakukannya dari hari ke hari, agar melalui perbuatan kita yang nyata itu orang juga bisa melihat bahwa kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, dan hidup kita pun menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hari-hari ini kita melihat ada berbagai situasi yang memperlihatkan bahwa kepintaran atau hikmat yang dimiliki seseorang dipermasalahkan oleh pihak lain, dianggap tidak layak, dianggap tidak baik begitu ya, padahal dia memiliki kualitas yang baik.
Kenapa? Ini jelas di ayat 14. Karena ada perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sehingga kebenaran itu dilawan. Nah, namun kita harus mempercayai bahwa apabila Tuhan memberikan kita hikmat dan panggilan tertentu dalam hidup kita, apapun yang dirancangkan oleh orang-orang yang jahat terhadap kita, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Asalkan hikmat itu memang kita mau gunakan untuk maksud yang baik, untuk maksud yang mulia, untuk pekerjaan Tuhan. Karena hikmat itu bukan dari dunia ini, ya, wisdom, kebijaksanaan itu bukan dari apa yang diberikan oleh dunia ini juga, atau dari nafsu manusia, bahkan setan-setan. Tidak bisa. Hikmat datang dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Dan di dalam kita berusaha memperoleh hikmat itu, tidak bisa tidak. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Bukan kekudusan diri sendiri atau orang lain, tetapi dari Allah. Karena kita lihat jika di sebuah lingkungan mulai ada iri hati, mulai ada kasak kusuk begitu ya, tidak puas, melihat orang lain itu lebih, kemudian merasa dirinya selalu kurang diperhatikan, kurang diangkat, kurang dipuji, dan juga mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan. Dan di sini dikatakan segala macam perbuatan jahat. Ya, kita bisa mendefinisikan sendiri ya, perbuatan jahat itu seperti apa saja. Dan tentu kita tidak mau ya memiliki hikmat yang dari setan-setan atau dari hawa nafsu kita sendiri. Tapi kita sama-sama mau memperoleh hikmat yang dari atas. Namun apa saja sifat hikmat yang dari atas itu, yang dari Allah? Yang pertama adalah murni. Kedua, pendamai. Peramah, penurut, penuh belas kasihan. Memiliki buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, ya. The wisdom are pure, peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy, good fruits, without partiality, without hypocrisy. Sedangkan hikmat dari dunia, hawa nafsu dan setan-setan adalah apa? Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran. Dan kiranya itu bukan menjadi bagian kita, namun kita adalah orang-orang yang di sini memiliki buah yang terdiri dari kebenaran ya, di ayat 18, ditaburkan damai, di dalam damai. Karena apa? Karena kita yang mengadakan damai. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi duta kerajaan surga, di mana kerajaan surga itu tidak ada iri hati, perselisihan, kepentingan diri sendiri, tidak ada. Di sana hanya ada kebenaran dan kekudusan, damai sejahtera. Maka mulai saat ini kita mau sama-sama rindu untuk memiliki sikap hidup yang berbeda dari sebelumnya. Hidup ini adalah anugerah. Kita gunakan setiap kesempatan untuk menaati panggilan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kejadian yang telah Engkau izinkan ada dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan hikmat yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk menjalani panggilan kami bersama Tuhan. Kami mau Tuhan memimpin setiap langkah kami. Dan kami percaya apapun yang kami butuhkan, Tuhan sudah cukupkan. Kami mohon berkat atas hidup pribadi kami maupun keluarga kami. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, virus, bakteri, kuman apapun, bahkan hal-hal yang dapat menjauhkan kami daripada Tuhan. Kiranya Engkau beserta kami mulai hari ini dan sampai seterusnya. Immanuel sepanjang masa. Haleluya, amin.